Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan di dalam Cisco Packet Tracer konfigurasi Ether Channel. Saya akan menggunakan ChatGPT untuk melihat definisi Ether Channel. Ya, Ether Channel adalah suatu teknologi pada jaringan komputer yang memungkinkan penggabungan beberapa jalur fisik Ethernet menjadi satu jalur logis. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan throughput atau ketersediaan toleransi kesalahan pada jaringan. Ether channel juga dikenal dengan nama lain seperti port channel atau link aggregation. Dalam Ether channel, dua atau lebih kabel fisik dihubungkan antar dua perangkat jaringan, misal switch atau router, dan perangkat tersebut memperlakukan kumpulan kabel ini sebagai satu jalur logis. Ether channel dapat diimplementasikan dengan menggunakan beberapa protokol termasuk port aggregation (PAGP) atau link aggregation control protocol. Keuntungan utama dari Ether channel meliputi 1. Peningkatan throughput. Ether channel memungkinkan agregasi bandwidth dari multiple jalur fisik sehingga dapat meningkatkan kapasitas total throughput jaringan. 2. Ketersediaan tinggi. Dengan menggunakan beberapa jalur fisik Ether channel dapat meningkatkan ketersediaan jaringan karena jika salah satu jalur mengalami gangguan atau kegagalan, lalu lintas dapat diarahkan melalui jalur alternatif. Pembagian beban. Ether channel dapat mendistribusikan lalu lintas secara merata melintasi jalur yang terkait, membantu mengurangi kemungkinan terjadinya bottleneck pada satu jalur tunggal. Yang keempat, toleransi kesalahan. Ether channel dapat meningkatkan toleransi kesalahan dengan mengalihkan lalu lintas ke jalur alternatif jika salah satu jalur mengalami gangguan. Yang kelima, konfigurasi mudah. Ether channel dapat dikonfigurasi secara dinamis menggunakan protokol dinamis seperti LACP atau statis sesuai kebutuhan dan kebijakan administratif. Implementasi Ether channel sangat umum pada jaringan yang membutuhkan ketersediaan tinggi dan throughput yang tinggi, seperti pusat data atau lingkungan bisnis yang membutuhkan kapasitas jaringan yang besar. Oke teman-teman, jadi ini definisi dari Ether channel. Kemudian kita tanya lagi ke ChatGPT-nya, buatkan command CLI dengan konfigurasi Ether channel di antara dua switch Cisco. Untuk mengkonfigurasi Ether channel antara dua switch Cisco menggunakan command line interface atau CLI, Anda perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Saya akan memberikan contoh menggunakan protokol Ether channel PAGP. Sebagai contoh, pastikan untuk mengganti nilai dan konfigurasi sesuai dengan kebutuhan jaringan Anda. Oke, teman-teman, di sini ada switch 1. Kemudian ini komennya interface range Gigabit Ethernet. Kemudian sesuai dengan antarmuka, aktifkan Ether channel dan pilih protokol PAGP. Ganti 1 sesuai dengan nomor Ether channel yang Anda ingin gunakan. Kemudian konfigurasi Ether channel di switch lain, yaitu switch 2, enable, configure terminal, pilih interface range-nya 1-2, kemudian komennya channel group 1 mode desirable, kemudian di switch 1 show Ether channel summary, di switch 2 show Ether channel summary, kemudian di switch 1 di save ya, write memory dan write memory. Oke, nanti mungkin kita akan lihat melalui paket tracernya. Oke, kita akan membuka Cisco Packet Tracer. Oke, di sini ada lembar kerjanya. Kita akan masukkan di sini 2 buah switch. Klik network.
device, kemudian pilih switch, kemudian kita pilih yang switch 2960 sebanyak 2 kali. Ya, ini artinya switchnya lagi loading. Kita verifikasi dulu dengan switchnya ada berapa port yang tersedia di switch ini. Oke, kita zoom dulu. Oke, port yang tersedia dari fase Ethernet 0/1 sampai fase Ethernet 0/24. Kemudian di sini ada gigabit Ethernet 0/1 dan gigabit Ethernet 0/2. Yang akan kita konfigurasi sesuai ChatGPT adalah gigabit Ethernet 0/1 dan gigabit Ethernet 0/2. Sebelum kita lakukan, kita ubah nama switch-nya jadi switch 1. Switch 1 atau S1 aja. Dan kemudian kita save write memory. Kita lakukan hal yang sama pada switch 2. Enable configure terminal, hostname switch 2, kemudian M, kemudian save. Jangan lupa kita ganti di physicalnya. Di sini bagian config, kemudian switch satunya kita ganti S2 supaya di sininya nanti berubah. Oke. Oke. Kita lakukan, kita pilih link, kemudian kita pilih kabel, sini namanya kabel cross ya teman-teman. Klik gigabit Ethernet 0/1 ke gigabit Ethernet 0/1, kemudian gigabit Ethernet 02 ke gigabit 02. Oke, bisa lihat di sini warnanya masih orange, artinya kedua switch ini masih learning. Kita bisa klik di sini fast forward time atau pencet Alt D, klik. Oke. Di sini untuk mencegah terjadinya looping, maka dia akan salah satu di antara link ini akan orange untuk mencegah terjadinya looping. Kemudian kita lanjut ke komen yang ada di ChatGPT-nya. Masuk ke mode konfigurasi global. Pada switch 1, configure terminal. Configure terminal. Kemudian interface range gigabit 0/2. Kita bisa copy aja ya teman-teman. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita aktifkan Ether channel dan pilih protokolnya PAGP. Kita channel group 1 mode desirable. Channel group 1 mode desirable. Oke. Bisa lihat di sini teman-teman, line interface-nya down dulu, kemudian up, kemudian juga sama yang interface 02 down dulu, kemudian dia up lagi. Kemudian nomor 4, konfigurasi Ether channel di switch lain. Oke. Kita akan lakukan Ether channel di switch lain. Interface range gigabit Ethernet 0/1 sampai 2. Kemudian masukkan komennya. Channel 1 group 1, channel dash group 1 mode desirable. Channel group 1 mode desirable. Enter. Sama seperti tadi, interface-nya down dulu, kemudian dia up lagi. Sama Ethernet gigabit Ethernet 02 down dulu, kemudian dia up lagi.
Di sini ada tulisan link change interface for channel change state to up. Oke. Kemudian bisa di show summary, show Ethernet summary. Kita end dulu. Show Ether channel summary. Bisa lihat di sini PAGP-nya. Port channelnya 1. Kemudian yang digabungkan adalah gigabit Ethernet 0/1 dan gigabit Ethernet 0/2. Itu pun juga sama di switch 1. And show Ether channel summary. Nah, di sini juga sama. Port statusnya penggabungan antara gigabit 0/1 dan 0/2. Setelah itu simpan konfigurasi. Setelah itu kita simpan konfigurasi. Wait. Kalau translating seperti ini kita lakukan dengan mengklik Ctrl Shift 6. Kemudian kita save, bisa copy running startup config. Kemudian pada switch kedua kita lakukan hal yang sama, copy running config, startup config, enter. Bisa kita lihat di paket tracernya di sini sekarang linknya secara fisikal dia memang 2, tapi secara logikal dia satu kesatuan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan dua-duanya ini bisa berjalan. Jadi data bisa lewat dari sini dari 2 link ini. Untuk verifikasinya kita akan membuat interface VLAN 1 untuk kedua switch tersebut. Nanti kita akan verifikasi atau kita ping apakah bisa atau tidak. Kita masuk global configuration, kemudian kita masukkan interface VLAN 1 dengan IP address 192.168.1.1/24. Kemudian kita aktifkan interface VLAN-nya. Kemudian kita save. Kita lakukan hal yang sama pada switch 2. Configure terminal, interface VLAN 1, masukkan IP address-nya 192.168.1.2. Kemudian subnet masknya /24. Kita aktifkan interface VLAN-nya. Kemudian kita ping interface VLAN 1 pada switch 1. Ya, untuk pertama kali dia 60%. Kita akan lakukan yang kedua kalinya, ya. Dia sudah bisa di ping. Kalau kita lihat, kalau kita ping dari sisi switch 1, kita ping switch 2. Oke. Kenapa kalau di switch 2 dia ketika di ping langsung 100%? Karena ketika switch 2 yang sebelumnya ini kan 60%, dia itu sebenarnya dia nggak tahu switch 1 itu MAC address-nya berapa. Nah, ketika dia nggak tahu, kan dia makanya ngepingnya nggak nyampe 100%. Tapi ketika dia tahu, dia akan nge-save MAC address di dalam MAC address table-nya untuk disimpan, dan selanjutnya jadi dia nggak akan nge-broadcast lagi atau bingung MAC address-nya yang mana. Oke, itu aja dari saya untuk Ether channel. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.